Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal pemakaian PJMO di motor laki. Jadi sekarang ini kebanyakan orang aneh ya. Untuk soal pemakaian oli motor laki ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah grup yang yakin dan implementasi kalau motornya motor laki atau bebek, olinya adalah oli Jaso MA. Bahkan ada yang sampai ekstrim, kalau motornya sport nggak bakalan pakai motor bebek, atau sebaliknya kalau motornya bebek nggak bakalan pakai olinya motor laki. Ada yang ekstrim seperti itu. Terus grup yang kedua adalah mereka yang memilih pakai HDO, pakai oli diesel, entah diesel Dongfeng atau apapun, pokoknya oli diesel, oli untuk mesin diesel, dipercaya lebih bersih dan seterusnya. Terus grup yang ketiga mungkin nggak percaya, tapi penulis banyak menemukan kasus, menemukan sharingan testimoni motornya motor laki atau motor bebek atau motor hypersport, super cup, jadi kayak Satria, CB, Fiction, juga motor bebek Revo, Supra X, itu pakai oli PJMO. Untuk PJMO-nya antara HX5, HX6 atau HX7. Ada juga yang HX8 kalau nggak salah. Oh no, nggak HX8, lupa penulis. Tapi itu. Jadi ada yang olinya selalu Jaso MA, Jaso MA1 atau Jaso MA2. Yang satunya pakai HDO, yang satunya Shell Helix. Kalau yang pakai oli motor matic, penulis nggak pernah tahu ya. Tapi ada 3 itu. Menarik ya. Menarik. Nggak berarti pakai oli-oli seperti itu tanpa masalah, karena ada yang mengeluh pakai HDO umurnya nggak panjang atau mesinnya masih ada hitamnya, karena itu ya tergantung merek ya, tergantung merek. Nggak semua oli diesel itu bagus. Asalnya juga karena yang pakai HDO ini merasa dikecewakan dengan oli Jaso MA. Tapi ya lagi-lagi Jaso MA itu ya tergantung merek juga. Kalau untuk Jaso MA merek bahkan Pertamina itu malah termasuk jelek ya, yang Pertamina Enduro. Nggak cuma untuk motor matic, nggak cuma untuk motor lagi saja jeleknya, tapi juga untuk motor matic ya. Enduro matic itu jelek, Enduro Jaso MA itu jelek. Tapi ya kebanyakan orang yang berpindah dari Jaso MA ke HDO itu karena ngerasakan Jaso MA olinya enggak sih. Tapi jangan tanya ya, yang pakai HX6, HX7 itu asalnya dari mana? Penulis asli bingung. Kok bisa milih HX6, milih HX7? Sumbernya dari mana? Bahkan HX5. Motornya bebek, motornya Fiction, motornya CB. Terus keluhannya juga ya mau dibilang nggak genah ya bisa, tapi ya keluhannya kayak gini.
Mas, aku pakai oli HX6 kok di sekian kilometer kok jadi selip ya. Kalau pakai oli ini enggak, tapi kalau pakai HX6 kok selip ya. Jadi rupanya ada beberapa orang yang nggak ngerti bahwa emang itu resikonya. Tapi ya orang juga ada yang betul-betul anti ya dengan PCMO ya. Tapi antinya nggak karena alasan itu tadi, nggak karena alasan oh jadi seleb atau apa gitu ya. Tapi karena oh kalau buat oli ya harus pilih yang sesuai peruntukan gitu ya. Orang-orang yang merasa bahwa kalau oli ini harus pakai ini, oli ini pakai ini, terutama untuk Jaso MA versus Jaso MP, bahkan ada yang ekstrim ya. Kalau motor metik nggak boleh Jaso MA. Ya padahal dia sendiri nggak bisa ngomong alasannya. Sampai saya ekstrim itu. Padahal dulu emang ada oli yang gambari sepeda motor. Emang ada oli yang khusus gambar motor bebek. Tapi ada yang menggunakan oli gambar mobil dipakai di motor. Jadi oli-oli zaman dulu ada yang wis jelas itu tulisannya oli mesin gitu ya, untuk mobil gitu, tapi dipakai di motor itu ada. Ya itu zaman meseran ya, zamannya apa mana, belum ada enduro. Oli apa ae wis bolali. Pokoknya oli zaman dulu itu nggak ada gambarnya sih seringnya ya. Olosan cuma disebut ini oli mesin, wis gitu tok. Kadang tulisannya API SE, API apa. Saat itu oli Pertamina masih sertifikasi API semua kalau nggak salah ya. Nah, kenapa kok moro-moro terus tiba-tiba mendadak kok jadi muncul Jaso MA, Jaso MP gitu? Kenapa? Alasannya justru dari selip itu. Jadi barusan ada bro ya yang argumentasi soal molybdenum. Molybdenum ini ada hubungannya dengan selip kalau menurut penulis, dan ya nggak setuju. Terus ada argumentasi walau nggak tuntas sih ya, karena sama-sama kurang tahu. Tapi ya yang jelas oli mobil jadi kemudian tidak direkomendasikan di motor karena ternyata ditemukan bahwa di oli mobil itu jadi ada zat yang kalau dipakai di motor jadi selip. Ini mulai muncul di tahun 90. Jadi dari pabrikan Jepang terutama ya mengamati bahwa oli mobil ternyata nggak cocok untuk motor karena perkembangannya kok jadi pakai aditif yang bikin selip kopling. Itu alasannya cuma alasan pertama saja ya, karena ada dua alasan. Alasan yang kedua adalah karena ternyata oli mobil itu kalau dipakai di motor terlalu encer. Efeknya adalah gupil. Jadi dari gearnya terutama ya, gigi-giginya itu bisa gupil. Jadi untuk mencegah gupil itu dan untuk mencegah selip itu akhirnya Jalos ya, Jalos singkatannya saka apa wis lali, membentuk standar
JASO untuk motor. Ditetapkan ada JASO, MA dan MB. Sampai saat itu belum ada MA1, MA2, tapi masih JASO MA, JASO MB. Entah cara ngukurnya gimana, tapi untuk membedakan JASO MA dan JASO MB itu adalah dari ngukur slip kopling. Jadi slip itu nggak berarti olinya nggak licin ya. Licin itu macem-macem kalau di oli. Licin itu nggak berarti dua permukaan yang saling bergesekan itu bakal merosot. Bukan begitu. Tapi ada licin tipe tertentu. Licin yang bikin kopling bisa merosot, bisa selip, itu adalah licin karena aditif. Jadi uji olinya terutama adalah untuk menguji keberadaan aditif tersebut. Entah ya ujinya model apa, motor yang dipakai motor kayak apa, kampas koplingnya pakai model kampas kopling kayak apa, kita nggak tahu. Soalnya ya pabrikan Jepang itu senangannya rahasia-rahasiaan. Bahkan keunggulan-keunggulan produk pun dirahasiakan. Apalagi kelemahan, jangan harap bisa nemu, mustahil. Yang kita ketahui adalah JASO itu dibagi berdasarkan licin dan tidaknya. Tapi nggak berarti bahwa kalau kita pakai di motor, oli JASO MA itu mesti bikin suara mesin lebih kasar daripada JASO MB. Itu licinnya beda lagi. Ingat bahwa licin di oli itu artinya oli bisa melapisi bisa berada di antara dua logam yang saling bergesekan. Yang mempengaruhi itu adalah sifat lubricity-nya yang tergantung dari bahan dasar oli dan kekentalan. Baru setelah olinya itu terlalu encer, aditif mengambil alih. Ada aditif-aditif yang nggak bikin selip, walau aditif tersebut bikin licin. Apa itu? ZDDP ya. ZDDP bukan termasuk aditif yang bikin kopling itu selip. Karena ZDDP sendiri kemampuannya terbatas. Kalau tekanannya melebihi angka sekian, kalau suhu karena gesekan melebihi angka sekian, ZDDP-nya ambrol. Jadi ZDDP bukan aditif yang bikin selip. Lagi pula oli itu sudah lama pakai ZDDP, tapi jadi muncul aditif baru ketika ZDDP ini dikurangi. Aditif baru ini yang jadi sumber masalah. Nah, mengetahui ciri ini penting ya. Penting kenapa? Karena ini jadi pembeda antara oli diesel dan oli PCMU. Antara oli diesel dan mobil bensin. Yang bikin beda adalah karena oli diesel itu nggak wajib untuk menambahkan aditif yang penggantinya ZDDP ini. Karena oli diesel itu masih diperbolehkan mempunyai kandungan aditif yang banyak. Jadi kandungan aditifnya masih boleh banyak. Kalau nggak salah itu disebutkan di spesifikasi sebagai pembatasan fosfornya ya. ZDDP itu P-nya itu fosfor. Jadi pembatasan fosfornya kalau oli diesel bisa 1200, sementara itu kalau untuk oli mesin bensin apa ISN ada pembatasan
yaitu antara 600 ppm sampai 800 ppm. Nah, ini artinya oli mobil, oli PCMO itu ada kemungkinan mengandung aditif yang bikin selip kampas kopling. Kemungkinan ya, karena kan ya pabrikan itu nggak semuanya membuat oli yang resepnya benar-benar ideal, benar-benar maksimal untuk konsumennya. Kan ada yang ya apa carane cari untung banyak toh. Kalau soal konsumen gampang, tinggal buat iklan banyak-banyak, konsumen pasti percaya walau isinya tidak sesuai kemasan. Nah, berdasarkan jumlah aditif ini, maka oli PCMO itu besar kemungkinannya bikin selip motor. Besar kemungkinannya ya. Dengan kata-kata besar kemungkinan, karena ada PCMO yang tidak bikin selip di motor. Contoh jelas adalah Fastron 15W50. Banyak pemakai motor laki atau motor bebek yang ngomong nggak selip pakai Fastron 15W50. Ya sebenarnya Fastron 15W50 juga nggak terlalu butuh ya aditif khusus anti ausnya. Karena apa? Karena olinya kental. Kalau olinya kental, maka kemampuan olinya untuk memisahkan permukaan logam yang bergesekan itu masih kuat. Jadi nggak begitu perlu. Jadi mungkin itu sebabnya Pertamina nggak kasih aditif spesial itu tadi. Nah sekarang di oli diesel itu sebenarnya nggak butuh lah. Tapi nggak ada jaminan bahwa oli diesel itu pasti aman untuk motor laki. Karena apa? Ya karena ada pabrikan yang merasa 1200 ppm ZDDP itu kurang, perlu ada aditif spesial lagi. Pasti ada saja yang berpikir seperti itu. Apalagi sekarang trennya itu sudah bukan oli grup 1 lagi. Oli yang grup 2, 3, 4 itu film strength-nya lemah, lubricity-nya lemah. Nah, kalau ingin maksimal, jadi harus perlu ditambahkan aditif lagi, aditif spesial tadi. Jadi beberapa oli yang kelas premium untuk diesel, yang HDO, biasanya yang kelas semi sintetik atau full sintetik, itu ada kemungkinan bakal bikin selip. Terutama untuk yang model-model kelas encer. Kalau yang model kental mungkin enggak, tapi untuk yang model misal 5W30 kemungkinan iya. Jadi sebenarnya alasannya cuma itu sih. Kalau memang olinya itu tidak mengandung aditif spesial, terus kekentalannya juga pas, tidak terlalu encer, ya sebenarnya tidak ada masalah ya. Baik itu PCMO, baik itu HDO, nggak ada masalah dipakai di motor laki. Tapi ya itu tadi, harus coba-coba. Kalau sekarang sih ya sudah banyak ya yang tahu oli HDO yang aman itu adalah Shell Rimula R4X. Bahkan Shell Rotella itu sudah ada Jaso MA-nya juga lah. Entah orang-orang beli di mana itu. Soalnya di online kok penulis lihat nggak ada. Selain itu oli diesel apa maneh ambulah lali. Yang penulis tahu sih Shell Rimula R4X, Delvac MX. Entah apakah Delvac MX buatan lokal termasuk, tapi ya penulis sendiri nggak rekomendasikan Shell Rimula R4X
ataupun Delvac MX, terutama yang buatan sekarang. Kenapa? Karena bahan olinya cepat rusak, rugi. Jadi penulis sekarang rekomendasinya PCMO dan oli diesel HDEO, yaitu Mesran SI40, Mesran B40. Kalau misalnya merasa wah kurang mahal, ya wes, ada Fastron diesel, ada Delvac One, silahkan dah dicoba. PCMO nya Fastron 15W50, Win 20W50, gambar mobil ya. PCMO juga kan itu ya. Apa mana? Kalau kirange judulnya saya oli motor, kirange SI40. Apalagi ya wis lah, itu saja. Jadi ya semuanya itu dari coba-coba karena pabrikan itu nggak ngomong olinya itu mengandung aditif spesial atau enggak. Ya karena pabriknya sendiri nggak buat olinya itu untuk motor. Kalau penulis sendiri ya, misal coba-coba merek, ya baiknya oli Jaso MA-nya dicoba dulu. Terus kalau merasa kurang enak, ya silahkanlah dibandingkan dengan yang versi PCMO. Bandingkan juga dengan versi HDEO. Kalau membandingkan, usahakan kekentalan yang sama biar lebih mirip. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.